Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dari kelas A2. Saya Asana Maruf sebagai moderator. Saya Muhammad Latif sebagai presentator pertama. Saya Adina Ovani sebagai presentator kedua. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perusahaan manufaktur sepatu yang akan dijelaskan oleh Muhammad Latif. Kepada Muhammad Latif, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama adalah informasi dasar. Minus ini bergerak di bidang manufaktur yaitu perusahaan sepatu. Sepatu menjadi produk yang sangat digemari di kalangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, setiap perusahaan sepatu bersaing menciptakan produk yang bermutu dan menarik konsumen. Perusahaan kami tidak hanya membuat satu model sepatu, tetapi berbagai macam sepatu yang terdiri dari sepatu formal, olahraga, running, dan flat shoes. Selanjutnya yaitu sistem dekomposisi dan interferensi. Yang pertama ialah dekomposisi yang terdiri dari itu pertama kulit, kedua kanvas, yang ketiga busa atau tekstil, yang keempat karet, yang kelima benang, yang keenam lem atau perekat, yang ketujuh pengait. Selanjutnya ialah interferensi. Yang pertama adalah bahan baku, yang kedua alat pemotong uh, perakitan dan penjahitan. Yang ketiga pemasok, yang keempat distribusi, yang kelima tenaga kerja. Selanjutnya ialah fungsi akuntansi. Fungsi seorang akuntan pada perusahaan kami yaitu pencatatan transaksi terhadap perusahaan kami di antaranya pembuatan laporan keuangan terhadap pendapatan seperti penjualan terhadap produk dari customer, pengeluaran, pendapatan dan proses produksi pada perusahaan. Baik, sekian saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih kepada Muhammad Latif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adina Alfani. Kepada Adina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan yaitu transaksi finansial dan non-finansial. Transaksi finansial yang terjadi di perusahaan kami antara lain adanya pembayaran gaji atau upah karyawan, membeli bahan baku dan mesin produksi, biaya sewa tempat, biaya utilitas seperti biaya listrik, air selama proses produksi, melakukan penjualan produk ke pengecer dan online, dan melakukan pembayaran pajak. Transaksi non-finansialnya yaitu memeriksa keamanan bahan baku, perekrutan karyawan, menjalin kerjasama dengan pemasok bahan baku, pelayanan kepada pelanggan, pengembangan produk, pelatihan karyawan, dan melakukan peminjaman ke kreditor. Yang kelima ada pengelolaan sistem, yaitu berbentuk komputerisasi. Bisnis yang kami buat mempunyai sistem pemrosesan transaksi secara komputerisasi, di mana perusahaan ini dimulai dari proses perencanaan sepatu tersebut sampai kepada proses penjualan menggunakan sistem komputerisasi. Yang keenam, adanya hubungan perusahaan dengan pihak internal dan eksternal. Yang pertama, adanya hubungan terhadap pihak eksternal, yaitu kepada vendor. Kita melakukan pesanan barang, kemudian vendor melakukan pemberian faktur, kemudian vendor melakukan pembelian, dan kami melakukan pemberian barang. Kemudian investor menginvestasikan dananya, kemudian kami memberikan dividen dan laporan keuangan. Yang ketiga, ada kreditor, yaitu kreditor memberikan pinjaman, kemudian kami melakukan pembayaran pinjaman dan memberikan laporan keuangan. Para pihak internalnya yaitu ada pelanggan, yaitu pelanggan melakukan pesanan barang, kemudian kami memberikan faktur dan memberikan barang, kemudian pelanggan melakukan pembayaran dan order pesanan, kemudian pembayaran order, kemudian kami melakukan packing order dan penerimaan pesanan. Karyawan memberikan tenaga kerja dan kami memberikan gaji. Manajemen yaitu memberikan laporan manajerial dan kami memberikan laporan keuangan. Kemudian pemerintah yaitu memberikan laporan pemerintah dan melakukan pembayaran pajak. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saya sendiri.
Hubungan perusahaan dengan pihak internal dan eksternal. Pada bagian pemesanan, pengiriman, pelanggan memberikan pesanan. Ada dua, yaitu pesanan online dan pesanan offline. Pesanan online, order barang, pembayaran, terima orderan, terus melakukan packing order, melakukan pengiriman orderan, dan orderan sampai ke konsumen. Kalau pesanan offline, order barang, memberikan faktur, memberikan pembayaran, dan memberikan pemberian barang. Pada bagian peminjaman dan investasi, ada kreditor dan investor. Kreditor memberikan pinjaman dan kita melakukan pembayaran pinjaman dan transaksi selesai. Pada bagian investor, investor melakukan penanaman modal dan kita memberikan dividen dan memberikan laporan keuangan. Pada bagian karyawan dan pemerintah, karyawan memberikan jasa, kita perusahaan kami memberikan gaji. Pada pemerintah, kami memberikan laporan keuangan dan membayar pajak. Selanjutnya itu ada siklus pelaporan keuangan. Ada tahap pencatatan. Yang pertama itu pembuatan atau penerimaan bukti transaksi. Terus posting ke jurnal, posting ke buku besar. Pada tahap pengiktisarannya, membuat neraca saldo, melakukan jurnal penyelesaian, dan membuat neraca lajur. Pada tahap pelaporannya, membuat laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutup. Adapun ancaman dan pengendalian yang mempengaruhi perusahaan. Yang pertama itu ada inovasi dan kualitas produk. Pada usaha sepatu kami, banyaknya para pelaku usaha lain berinovasi atau membuat produknya lebih menarik dengan membuat desain yang unik. Bisa dikendalikan oleh preventif atau pencegahan. Adanya diverifikasi produk dengan cara memperluas variasi produk dengan menambah model, desain, atau warna sepatu pada perusahaan kami. Dan perusahaan kami melakukan penguatan pada brand identity, membangun dan memperkuat identitas merek yang kuat dan unik sehingga meskipun ada produk serupa di pasar, konsumen tetap memilih produk berdasarkan kepercayaan. Ancaman selanjutnya itu ada persaingan usaha. Banyaknya produk yang memiliki model yang sama, sehingga perusahaan kami memiliki banyak saingan di perusahaan yang sama yang bergerak di bidang sepatu. Adapun pengendaliannya dengan detektif. Perusahaan kami melakukan pengendalian detektif dengan cara mengadakan pemeriksaan kualitas produk sepatu yang sudah diproduksi untuk memastikan standar kualitas tetap terpenuhi. Jika ditemukan cacat atas penurunan kualitas produk yang kami buat, perusahaan kami juga melakukan survei terhadap kepuasan pelanggan. Dari sini kami mengetahui kelemahan produk yang kami buat. Ancaman selanjutnya itu ada biaya bahan baku yang mahal atau tinggi. Banyaknya biaya bahan baku yang premium menyebabkan tingginya harga pada bahan baku. Seperti adanya bahan baku plat karbon yang harganya cukup tinggi. Pengendaliannya bisa melakukan survei terhadap keluhan sepatu dari pelanggan. Perusahaan kami langsung melakukan peningkatan terhadap kualitas produk yang kami miliki. Adapun ancaman dalam proses laporan keuangan. Ancaman dan pengendalian proses pencatatan transaksi keuangan. Ancaman yang pertama itu ada kesalahan dalam mencatat jumlah transaksi. Bisa dikendalikan oleh panduan buku yang jelas. Yang kedua itu ada kesalahan dalam pencatatan akun transaksi. Perusahaan kami menggunakan kode akun yang valid. Yang ketiga, kesalahan dalam memposting transaksi ke akun yang salah dalam buku besar. Perusahaan kami membuat jurnal koreksi dan memeriksa kembali buku besar dengan jurnal yang telah dibuat. Ancaman selanjutnya itu ada manipulasi data untuk tujuan tertentu. Perusahaan kami sudah menerapkan SOP yang jelas untuk setiap tahap penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya itu ada siklus pendapatan. Siklus pendapatan merupakan serangkaian aktivitas bisnis beroperasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atau penjualan tersebut. Siklus pendapatan ini mencakup pemrosesan penjualan,
pengiriman barang jasa, penagihan kepada pelanggan, dan penerimaan kas. Adapun aktivitas siklus pendapatan, yang pertama itu penerimaan pesanan dari pelanggan. Perusahaan kami menyimpan bahan baku yang sudah dibeli dari vendor, kemudian bahan diproses jadi barang jadi, maka akan disimpan di gudang. Misalnya, pada toko kami mengajukan pesanan 500 pasang sepatu dari model terbaru melalui email atau sistem online. Tim penjualan mencatat detail pesanan termasuk model sepatu, ukuran, warna, dan jumlah yang dipesan. Nah, setelah terjadinya proses pembelian oleh customer, perusahaan kami akan baru membeli bahan baku lagi. Aktivitas selanjutnya itu ada pengiriman barang atau jasa. Setelah produk selesai diproduksi dan melewati pemeriksaan kualitas, tim gudang menerima perintah untuk menyiapkan pesanan sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang diminta. Sepatu dikemas dalam kotak atau palet dan label pengiriman, termasuk alat dan instruksi khusus disiapkan. Selanjutnya itu ada penagihan. Jika pelanggan tidak membayar ketika sudah mendekati jatuh tanggal atau jatuh tempo, namun belum ada pembayaran, tim penagihan perusahaan kami akan mengirimkan pengingat kepada pelanggan untuk memastikan pembayaran segera dilakukan kepada perusahaan kami. Jika ada perusahaan kami telah menerapkan SOP, maka jika pelanggan tidak bayar dan sudah dikirimkan surat pengingat, maka perusahaan kami akan melakukan SOP berupa denda. Perusahaan kami memberikan potongan 2/10 N/30 jika ada pelanggan yang lebih cepat membayar utangnya. Selanjutnya itu ada penerimaan kas. Penerimaan pembayaran dari pelanggan. Perusahaan kami menerima pembayaran dari pelanggan melalui berbagai metode, seperti transfer bank, pembayaran tunai, kartu debit, ataupun debit. Selanjutnya itu ada dokumen umum. Yang pertama itu ada surat pesanan. Surat pesanan ini berisikan detail pesanan dari pelanggan, seperti jenis sepatu, jumlah, harga, dan spesifikasi lainnya. Surat ini menjadi acuan untuk proses produksi dan pengiriman. Selanjutnya itu ada surat jalan. Surat jalan dikeluarkan ketika produk sepatu dikirimkan ke pelanggan. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa barang telah dikirim dan pelanggan perlu menandatanganinya saat barang diterima. Adapun ancaman dan pengendalian pada siklus pendapatan. Pertama, ancaman dan pengendalian pemasukan order penjualan. Order tidak sah. Pengendaliannya bisa tanda tangan untuk menyetujui penjualan. Yang kedua itu piutang tak tertagih. Pengendaliannya kredit limit diperiksa dan jika penjualan melampauinya dibutuhkan otorisasi. Yang ketiga, kekurangan atau kelebihan persediaan. Perusahaan kami melakukan sistem persediaan perpetual, perhitungan persediaan, peramalan penjualan, dan laporan aktivitas. Ancaman dan pengendalian pada pengiriman. Mengambil barang yang salah atau jumlah yang salah untuk dikirim, maka dilakukan dengan rekonsiliasi packing list dengan order. Yang kedua itu pencurian, membatasi akses ke gudang perusahaan, mendokumentasikan perpindahan persediaan, perhitungan fisik persediaan, dan membandingkan catatan. Yang ketiga itu ada kesalahan pengiriman, gagal mengirim barang, barang yang salah, ataupun pengiriman ganda. Bisa dilakukan dengan rekonsiliasi dokumen pengirim dengan order penjualan dan packing list. Adapun flowchart dari siklus pendapatan itu dimulai dari pelanggan. Pelanggan melakukan pesanan dan membuat dokumen daftar pesanan yang akan dikirimkan ke kasir. Kasir menerima dokumen daftar pesanan dan kasir melakukan pengecekan ketersediaan barang, apakah tersedia atau tidak tersedia. Jika tidak tersedia, maka kasir membatalkan pesanan. Jika tersedia, maka kasir membuat faktur pesanan. Kasir membuat 2 dokumen faktur pesanan.
Satu dikirimkan ke pelanggan dan satu lagi dikirimkan ke gudang. Nah, bagian pelanggan menerima faktur dari kasir. Maka bagian pelanggan membayar pesanan dan membuat dokumen bukti pembayaran yang akan dikirimkan ke bagian kasir. Bagian kasir menerima dokumen bukti pembayaran dan bagian kasir mencetak bukti pembayaran dan membuat dua dokumen struk. Satu disimpan ke arsip dan satu lagi dikirim ke Departemen Keuangan. Nah, ada bagian gudang. Pertama itu bagian gudang menerima faktur dari kasir tadi, terus bagian gudang menyediakan barang pesanan beserta barang dan bagian gudang membuat dokumen pesanan pelanggan beserta barang yang akan dikirimkan ke kurir. Kurir menerima dokumen pesanan pelanggan beserta barang dan mengantarkan pesanan pelanggan dan membuat dokumen pesanan pelanggan yang akan diberikan oleh bagian pelanggan. Pelanggan menerima dokumen pesanan pelanggan beserta barang dan selesai. Terus Departemen Keuangan menerima setruk dari kasir tadi. Terus Departemen Keuangan membuat laporan penjualan dan membuat dokumen laporan penjualan dan disimpan ke arsip. Kesimpulannya, siklus pendapatan dasar berupa entry pesanan penjualan, pengiriman, penagihan, dan penerimaan kas yang dijalankan. Sistem akuntansi tersebut juga harus menggabungkan prosedur pengendalian internal yang memadai untuk menanggulangi ancaman seperti kecurangan karyawan, kesalahan pemrosesan pesanan, dan pemalsuan data transaksi. Baiklah, siklus pengeluaran akan dijelaskan oleh Muhammad Latif. Kepada Muhammad Latif, dipersilakan. Oh, terima kasih kepada moderator. Sebenarnya saya akan menjelaskan tentang siklus pengeluaran. Yang pertama ialah pengertian siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah kumpulan kegiatan bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait dan yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Selanjutnya ialah aktivitas siklus pengeluaran. Yang pertama ialah perencanaan kebutuhan bahan baku. Identifikasi berbagai jenis bahan baku yang diperlukan seperti kulit, kanvas, karet, tol, lem, benang, dan aksesoris tambahan sesuai desain sepatu. Misalnya perusahaan kami membutuhkan bahan baku kanvas 700.000. Maaf, 700.000 meter. Bahan baku kanvas tersebut harus datang sebelum akhir bulan ini. Dikarenakan banyak permintaan dari konsumen dan menyimpan bahan baku kanvas tersebut untuk mengantisipasi permintaan tambahan pesanan. Selanjutnya ialah menerima bahan baku. Setelah bahan baku tiba di perusahaan, bagian penerima memeriksa barang itu. Biasanya bagian gudang akan menyetujui faktur penerimaan yang diberikan oleh pemasok. Bagian gudang akan memeriksa dan menyimpan bahan baku. Mereka akan mengecek jenis, jumlah, dan kualitas bahan baku untuk memastikan kesesuaian dengan dokumen pesanan. Misalnya pada kanvas tersebut yang dipesan 700.000 meter. Jika yang datang hanya 500.000 meter, maka bagian gudang akan melaporkan kepada bagian pembelian dan bagian pembelian akan menghubungi pemasoknya dan bagian controlling akan memeriksa lagi apakah kanvas tersebut sudah memenuhi kualitas standar yang telah ditetapkan dalam pemesanan. Yang ketiga ialah menyetujui faktur pemasok. Ketika faktur dari pemasok diterima pada bagian gudang, harus bertanggung jawab untuk mencocokkannya dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Misalnya perusahaan memesan 700.000 meter kanvas tadi akan diserahkan ke gudang. Bagian gudang harus melihat dulu dengan pesanan pembelian dari perusahaan dulu dan melihat faktur penerimaan yang diberikan oleh pemasok apakah sama dengan data yang atau tidak. Jika sama, maka bagian gudang akan menandatangani atau memberikan stempel bahwa pesanan bahan baku kanvas tersebut sudah sesuai dengan yang dipesan perusahaan. Perusahaan menerima faktur dan akan segera melakukan pembayaran setelah itu dengan menggunakan sistem voucher.
kapan dilakukan persetujuan faktur dari pemasok dan waktu pembayarannya. Eh, yang keempat itu pengeluaran kas. Misalnya ketika faktur pesanan penerimaan telah disetujui dan setelah proses pengecekan jumlah dan kualitas kanvasnya sesuai dengan dokumen pesanan perusahaan. Maka bagian gudang akan menagih salinan faktur ke bagian keuangan dan bagian keuangan akan membuat voucher pembayaran yang berisi berapa pembayaran seperti jumlah, tanggal, dan nomor faktur. Akan tetapi harus mendapatkan tujuan dari manajer keuangan sebelumnya sebelum pembayaran dilakukan. Jika disetujui, maka pembayaran dilakukan sesuai dengan syarat yang disepakati melalui transfer sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Dan jika pembayaran telah selesai, maka bagian keuangan akan mencatat transaksi dalam buku kas dan menyimpan bukti dokumen pembayaran untuk pengauditan. Selanjutnya ialah sistem informasi siklus pengeluaran, yaitu proses. Departemen produksi akan perencanaan mengidentifikasi kebutuhan bahan baku seperti kulit, karet, kain, dan material lainnya yang diperlukan untuk memproduksi sepatu. Permintaan pemilihan dibuat berdasarkan kebutuhan tersebut. Sistem informasi ialah sistem yang akan mencatat permintaan pemilihan atau purchase requisition yang dibuat oleh Departemen Produksi dan mengirimnya ke Departemen Pemilihan menggunakan dokumen atau faktur pesanan. Maksudnya ialah pengendalian dan ancaman. Yang pertama ialah ancaman, kehabisan atau kelebihan persediaan. Pengendaliannya yaitu melakukan sistem persediaan perpetual dan pemeriksaan fisik persediaan. Selanjutnya, ancaman membeli barang yang tidak dibutuhkan. Pengendalian melakukan sentralisasi pengadaan permintaan pembelian. Apakah barang atau persediaan yang diminta akan habis? Selanjutnya, ancaman membeli barang pada harga yang lebih mahal. Pengendalian meminta daftar harga kepada pemasok, melakukan penawaran. Selanjutnya, ancamannya itu membeli barang dari pemasok yang tidak resmi. Pengendalian membeli dari pemasok yang telah disetujui. Selanjutnya, ancamannya itu menerima barang yang tidak dipesan. Pengendalian otorisasi pemilihan dibutuhkan sebelum penerima barang. Selanjutnya, ancamannya salah menghitung barang. Pengendalian, laporan penerimaan ditandatangani oleh petugas penerimaan barang. Selanjutnya ialah pencurian persediaan. Pengendalian akses fisik persediaan yang dibatasi atau hanya orang tertentu yang bisa menghitung persediaan. Pemisahan tugas antara pemesan, menerima, dan menyimpan barang. Selanjutnya ialah ancaman dan pengendalian menyetujui tagihan pemasok. Ancamannya yaitu kesalahan dalam tagihan. Pengendaliannya melakukan rekonsiliasi posisi dan pelanggan. Selanjutnya ialah kesalahan dalam memposting ke buku besar, buku pembantu, dan hutang dagang. Pengendaliannya yaitu secara periodik lakukan rekonsiliasi saldo akun. Rekonsiliasi saldo akun hutang dagang di buku besar dan saldo buku besar pembantu hutang dagang. Maksudnya ialah ancamannya gagal memperoleh diskon. Tagihan disimpan sesuai tanggal jatuh tempo untuk memperoleh diskon jika membeli bahan baku secara kredit. Selanjutnya pembayaran ganda. Pengendalian membayarkan tagihan yang asli. Selanjutnya membayar barang yang tidak diterima. Pengendalian membandingkan tagihan dengan dokumen pendukung seperti order pembelian dan laporan penerimaan barang. Selanjutnya terdapat flowchart pada siklus pengeluaran. Yang pertama dimulai dari gudang. Gudang melakukan pengecekan persediaan bahan baku. Selanjutnya daftar persediaan diperlukan.
Kemudian gudang membuat laporan persediaan. Kemudian laporan persediaan dikirim ke pihak manajer. Pihak manajer menerima laporan persediaan dan melakukan pemeriksaan laporan persediaan. Dan di sini terdapat dua dokumen, yaitu yang pertama laporan persediaan dihasilkan, yang kedua laporan persediaan membuat surat pesanan. Kemudian manajer membuat dalam proses pembuatan surat pesanan ini terdapat dua dokumen. Yang pertama surat pesanan dihasilkan. Yang kedua surat pesanan dilanjutkan dengan ke supplier. Supplier menerima surat pesanan. Kemudian supplier menyediakan dan membuat surat kirim. Kemudian tagihan bayar di muka. Kemudian tagihan bayar di muka diberikan kepada Departemen Keuangan. Departemen menerima tagihan bayar di muka. Kemudian Departemen Keuangan membayar tagihan di muka. Selanjutnya bukti pembayaran diberikan kepada supplier. Supplier menerima bukti pembayaran, kemudian supplier menyediakan barang dan pesanan. Kemudian terdapat dokumen barang pesanan. Kemudian barang pesanan dikemas lalu langsung ke gudang. Gudang menerima barang pesanan, lalu gudang mengecek progres barang. Setelah mengecek, terdapat daftar persediaan barang. Kemudian pihak gudang juga membuat laporan persediaan barang. Pada laporan persediaan barang terdapat dua dokumen. Yaitu yang pertama dokumennya dihasilkan, yang kedua laporan persediaan dilanjutkan ke pihak supplier. Supplier menerima laporan persediaan barang, kemudian membuat surat tagihan pelunasan. Pada dokumen tagihan pelunasan diberikan kepada pihak Departemen Keuangan. Pihak Departemen Keuangan menerima tagihan pelunasan, kemudian Departemen Keuangan membayar pelunasan tagihan, kemudian mendapatkan dua dokumen, yaitu yang pertama diarsip, yang kedua dilanjutkan kepada Departemen supplier. Supplier menerima bukti pembayaran pelunasan, kemudian supplier membuatkan faktur transaksi, kemudian faktur diberikan kepada Departemen Keuangan. Kemudian Departemen Keuangan menerima faktur, kemudian diproses dengan membuat laporan pengeluaran kas. Pengeluaran kas kemudian diberikan kepada manajemen. Manajemen menerima laporan kas, kemudian diarsip. Dan selesai. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Latif. Selanjutnya siklus produksi akan dijelaskan oleh Adina Aufani. Kepada Adina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan yaitu siklus produksi. Siklus produksi merupakan rangkaian proses yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan terkait produksi barang dan jasa dalam sebuah perusahaan. Siklus ini dirancang untuk mengelola dan mengontrol aktivitas produksi, termasuk penggunaan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, serta memastikan produk akhir sesuai dengan spesifikasi dan permintaan. Yang pertama, aktivitas dasar dalam siklus produksi. Yang pertama ada perencanaan produksi, penetapan spesifikasi. PT Mikosis menentukan jenis sepatu apa yang akan diproduksi terlebih dahulu, seperti sepatu olahraga, formal, kasual, atau khusus, serta ukuran, desain, dan kualitas bahan baku yang dipakai. Pengembangan kekuatan bahan sepatu membandingkan perbandingan bahan baku yang tepat untuk menghasilkan sepatu yang tahan lama dengan kualitas yang bagus. Desain kemasan, membuat desain kemasan yang menarik sehingga membuat customer tertarik.
Next. Yang kedua, perencanaan dan penjadwalan produksi. Peramalan permintaan. PT Mikosus terlebih dahulu menganalisis tren pasar permintaan customer dan perkiraan penjualan untuk menentukan jumlah produksi yang akan dibuat. Perencanaan bahan baku. Menganalisis dan menentukan kebutuhan bahan baku seperti kanvas, karet, benang jahit, lem, dan bahan lain-lainnya. Penjadwalan produksi, menentukan jadwal produksi yang tepat dan efisien, sehingga dapat mempertimbangkan kapasitas mesin, tenaga kerja, dan waktu pengiriman. Next. Yang ketiga, operasi produksi. Penerimaan bahan baku. Menerima bahan baku yang telah dipesan sesuai dengan apa yang telah dipesan perusahaan, serta melakukan pengecekan beberapa jumlah yang diterima serta melakukan pengecekan terhadap bahan baku yang telah dipesan, apakah sesuai spesifikasi atau tidak. Proses produksi. Melakukan proses produksi mulai dari pemotongan, pencetakan, dan pelapisan bahan baku sampai pengemasan sepatu. Pengendalian kualitas, melakukan pemeriksaan kualitas pada tahap produksi, melakukan uji coba untuk memastikan sesuai dengan standar yang ditentukan, dan jika ditemukan cacat, dilakukan perbaikan. Yang keempat, akuntansi biaya produksi. Pengumpulan data biaya mengumpulkan seluruh data yang terkait dengan biaya proses produksi, seperti biaya tenaga kerja, bahan baku, overhead pabrik, dan biaya utilitas seperti listrik, telepon, dan air. Perhitungan biaya produksi. Menghitung total semua biaya ini, BBB, BOP, BTKL, dan menghitung biaya produksi per unit yang dikeluarkan sehingga dapat menentukan harga jual yang sesuai. Analisis biaya, melakukan pengecekan mesin apa saja yang dapat menghambat produksi, seperti melakukan pemeliharaan mesin, sehingga mencegah terjadinya kerusakan pada mesin yang bisa membuat proses produksi berhenti, sehingga operasional perusahaan terhenti sementara yang bisa menyebabkan kerugian. Yang terakhir ada itu flowchart, yaitu pada bagian desainer, yaitu membuat desain dan membuat daftar desain yang kemudian diberikan kepada produksi. Kemudian Departemen Produksi menerima dokumen daftar desain tersebut, kemudian membuat surat bahan baku yang dibutuhkan. Kemudian Departemen Produksi membuat dokumen surat permintaan bahan baku yang diberikan kepada bagian gudang. Kemudian bagian gudang menerima surat permintaan bahan baku tersebut dan melakukan pengecekan persediaan bahan baku terhadap barang tersebut. Kemudian daftar bahan baku tersebut diberikan kepada bagian keempat ini. Daftar bahan baku, kemudian mengolah bahan baku tersebut. Produk diproses, produk selesai, kemudian produk selesai tersebut ada menghasilkan 2 dokumen, yaitu pertama untuk yang kedua untuk Departemen Akuntansi. Kemudian Departemen Gudang melakukan surat permintaan bahan baku dan melakukan pengecekan persediaan bahan baku dan menghasilkan 1 dokumen, yaitu daftar bahan baku. Yang kelima ada Departemen Akuntansi, yaitu adanya kartu biaya, kemudian membuat kartu harga pokok produksi dan kartu harga pokok produksi, kemudian membuat laporan harga pokok produksi, kemudian adanya kartu harga pokok produksi yang diberikan kepada bagian manajer. Bagian manajer menerima kartu harga pokok produksi dan membuat harga per unit. Kemudian dokumen harga jual per unit, kemudian dokumen tersebut diarsipkan lalu selesai. Ancaman dan pengendalian, yaitu ancamannya rancangan produk yang buruk menghasilkan biaya yang berlebih. Pengendaliannya yaitu analisis biaya yang muncul dari pilihan rancangan produk dan analisis biaya perbaikan dan biaya garansi. Yang kedua, produk yang berlebihan. Sistem perencanaan produk, review dan persetujuan order produk dan jadwal dan pembatasan akses ke order dan jadwal.
Yang kedua, ancaman dan pengendalian akuntansi biaya. Ancamannya yaitu data biaya yang tidak akurat. Pengendaliannya, otomatisasi sumber data dan pengendalian integrasi pemrosesan data. Laporan yang menyesatkan. Pengendaliannya yaitu ukuran-ukuran kinerja. Ancaman yang ketiga yaitu alokasi biaya overhead yang tidak tepat. Pengendaliannya activity based costing. Yang kedua, ancaman dan pengendalian kegiatan produksi. Ancamannya yaitu pencurian persediaan. Pengendaliannya, pembatasan akses fisik ke persediaan dokumentasi, pergerakan persediaan, dan pemisahan tugas antar penyimpan mengotorisasikan dan mencatat. Yang kedua, pencurian aset tetap. Pengendaliannya yaitu pembatasan akses ke aset tetap dan menjaga catatan tentang aset tetap termasuk pelepasan kinerja buruk. Pengendaliannya itu pelaporan kinerja dan kehilangan persediaan atau asuransi dan pengamanan secara fisik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, cukup sekian yang kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.